Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursila dengan NIM A1H1211107 dari kelompok 2. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama anggota saya beserta materinya. 1. Santi Arsitariani materi 2, Santika materi 3, Siti Farida materi 4, Onin materi 5, Sampai Oktavia materi 6, Nurul Aulia Ramadhani materi 7, Rizky materi 8, Sarmila materi 9. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi 1 tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia menjadi bidang kajian filsafat, khususnya filsafat antropologis. 1. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang membedakan manusia dengan hewan. 2. Wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kaum rasionalisis menunjuk kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. 2. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan menempatkan diri atau menerobos. Inilah yang disebut kemampuan bereksistensi. Kata hati atau concealing of man disebut juga dengan hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Moral adalah seseorang yang memiliki kata hati dan tajam. Belum otomatis pengetahuan merupakan realisasi dari kata hati. Tanggung jawab. Wujud rasa tanggung jawab bermacam-macam. Tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas atau tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan kodrat manusia. B. Dimensi-dimensi hakikat manusia. Pertama, dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keagamaan. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Seperti telah dikatakan berulang kali, sasaran pendidikan adalah manusia, sehingga dengan sendirinya pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Baiklah, itu saja dari materi 1. Saya akan memberikan kesempatan untuk materi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Santi Arsitariani dan stambuk A1H1211117. Di sini saya akan memaparkan materi sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan materi pada bab 2, yaitu pengertian dan unsur-unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Batasan tentang pendidikan. 2. Tujuan dan proses pendidikan. 3. Konsep pendidikan sepanjang hayat. 4. Kemandirian dalam belajar. B. Unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Peserta didik. 2. Pendidik. 3. Interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik. 4. Materi atau isi pendidikan. 5. Konteks yang mempengaruhi pendidikan. C. Pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai sistem diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Pengertian sistem. 2. Komponen dan saling hubungan antara komponen dalam sistem pendidikan. 3. Hubungan sistem pendidikan dengan sistem lain dan kedudukan dan perubahan kedudukan dari sistem. 4. Pemecahan masalah pendidikan secara sistematik. 5. Keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan. 6. Pendidikan prajabatan pre-service education dan pendidikan dalam jabatan inter-service education sebagai suatu sistem. 7. Pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagai sebuah sistem. Sekian, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Santika dengan NIM A1H1211067. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 yaitu tentang landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan-landasan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filsafat yaitu menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual, bersumber dari religi dan etika serta ilmu pengetahuan. Filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang erat karena filsafat mencoba merumuskan citra terang manusia dan masyarakat. Adapun pendidikan berusaha mewujudkan citra tersebut. Dasar pendidikan tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk pendidikan adalah pengamalan Pancasila. Pancasila adalah sumber sistem nilai dalam pendidikan sehingga Pancasila adalah landasan filosofi dalam segala kebijakan dan praktik pendidikan. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Pendidikan adalah peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial atau saling memengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Landasan sosiologis adalah tempat bertumpu dalam menentukan, mengarahkan, dan mengembangkan kebijakan serta praktik pendidikan. Yang ketiga yaitu landasan kultural. Pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dikembangkan dan dilestarikan dengan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan. Perancangan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan pendidikan harus memperhitungkan faktor sosial budaya agar tidak menimbulkan kegoncangan budaya. Yang keempat yaitu landasan psikologis. Pendidikan melibatkan aspek kejiwaan manusia. Setiap individu memiliki bakat, kemampuan, minat, kekuatan, serta tempo dan irama pengembangan yang berbeda. Pemahaman peserta didik harus dilandasi pada aspek behavioral dan motivasional serta aspek fisik rohani secara utuh dan dinamis, sehingga landasan psikologis merupakan landasan yang terpenting dalam pendidikan. Poin yang terakhir yaitu 6. Landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau yang biasa disingkat dengan IPTEX mempunyai kaitan yang sangat erat karena IPTEX adalah bagian utama dalam pendidikan. Segera masukkan pengembangan IPTEX dalam bahan ajaran. Mengakomodasi pengembangan IPTEX dalam bahan ajar tidaklah mudah, diperlukan pula ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun asas-asas dalam pendidikan, yang pertama yaitu asas tuturi handayani. Setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Peserta didik dituntut untuk mandiri, yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk mencari, mempelajari, dan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama, sebagai fasilitator, guru menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar. Yang kedua, sebagai informator, pendidik harus menyadari bahwa dirinya hanya merupakan bagian kecil dari informasi. Yang ketiga yaitu sebagai motivator, pendidik mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar secara maksimal. Asas yang terakhir yaitu asas pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi yaitu yang pertama, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dengan kemampuan untuk dapat belajar sepanjang hayat, maka konsep belajar tidak lagi sekedar belajar untuk tahu dan mau, tetapi menuntut kemampuan untuk belajar sepanjang hayat. Baiklah, itu. Perkenalkan, nama saya Siti Farida dengan stambuk A1H1211071. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, angkatan tahun 2021. Baiklah, saya akan melanjutkan materi bab 4 yang berjudul Perkiraan dan Antisipasi Terhadap Masyarakat Masa Depan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran
dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. A. Perkiraan masyarakat masa depan. Ada beberapa unsur-unsur universal dari kebudayaan, yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi dan kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, dan sistem teknologi dan peralatan. Selain itu, ada juga beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri-ciri masyarakat masa depan, yaitu kecenderungan globalisasi yang semakin kuat, perkembangan iptek yang semakin cepat, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, dan peningkatan layanan profesional. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Beberapa kajian yang didasarkan pada perkiraan tentang manusia dan masyarakat di masa depan. Yang pertama, tuntutan bagi manusia masa depan atau modern. Ada beberapa tujuan pendidikan dasar yang tercantum dalam Undang-Undang 1992 ayat 79 dan sampai 80, yaitu pengembangan peserta didik sebagai pribadi. Yang kedua, pengembangan peserta didik sebagai masyarakat. Yang ketiga, pengembangan peserta didik sebagai warga negara. Dan yang keempat, pengembangan peserta didik sebagai umat manusia. 2. Upaya mengantisipasi masa depan. Ada beberapa upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan, yaitu perubahan nilai dan sikap, pengembangan kebudayaan, pengembangan sarana pendidikan. Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan manusia yang dapat menyesuaikan diri, serta mampu mengembangkan masyarakat masa depan. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Onil dengan NIM A1H1211024 dari jurusan PAUD. Baik, saya akan menjelaskan materi bab 5 mengenai pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman ini terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia secara efisien dan efektif, itulah yang disebut dengan pendidikan. Latar tempatnya berlangsung pada pendidikan disebut lingkungan pendidikan, khususnya pada lingkungan utama, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara umum, fungsi lingkungan adalah membantu peserta didik dalam masyarakat berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Masyarakat akan dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola tingkah laku maupun peranan yang berbeda-beda. Untuk itu, proses pendidikan harus berfungsi untuk mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan tertentu. Program umum yang diberikan oleh pendidikan formal didasarkan pada asumsi bahwa setiap anak harus memiliki pengetahuan umum seperti pengetahuan membaca, menulis, dan menghitung. Kemajuan masyarakat berkembang iptek semakin cepat, serta makin menguatnya era globalisasi, dan akan memengaruhi peran dan fungsi ketiga lingkungan pendidikan itu. Di samping itu terjadi pengesaran peran seperti telah berdampak pada keluarga modern, dituntut pula suatu peningkatan kualitas dari peran itu. Pengertian tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidup selalu akan menerima pengaruh dan ketiga lingkungan pendidikan yang utama, keluarga, sekolah, dan masyarakat, disebut tripusat pendidikan. Lingkungan pendidikan yang mula-mula tetapi terpenting adalah keluarga. Pada masyarakat yang masih sederhana dengan struktur sosial yang belum kompleks,
Meskipun keluarga kehilangan sejumlah fungsi yang semula menjadi tanggung jawabnya, namun keluarga masih tetap. Perkenalkan, nama saya Samri Oktavia dengan NIM A1H12111116. Saya akan melanjutkan materi pada bab 6, yaitu aliran-aliran pendidikan. Pemikiran-pemikiran tentang pembaharuan pendidikan itu juga disebut dengan aliran-aliran pendidikan. Pemikiran tentang pendidikan sejak dahulu, kini, dan masa yang akan datang akan terus berkembang. Hasil-hasil dari pemikiran itu disebut aliran atau gerakan baru dalam pendidikan. Aliran atau gerakan tersebut mempengaruhi pendidikan di seluruh dunia, termasuk pendidikan di Indonesia. Dari sisi lain, di Indonesia juga muncul gagasan-gagasan tentang pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai aliran pendidikan, yakni Taman Siswa dan INS Kayu Tanam. Kajian tentang aliran atau gerakan pendidikan itu akan memberikan pengetahuan dan wawasan historis kepada tenaga pendidik. Hal itu sangat penting agar para pendidik dapat memahami dan pada gilirannya kelak dapat memberikan kontribusi terhadap dinamika pendidikan itu. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa dengan pengetahuan dan wawasan historis tersebut, setiap tenaga kependidikan diharapkan memiliki bekal yang memadai dalam meninjau berbagai masalah yang dihadapi, serta pertimbangan yang dapat dalam menetapkan kebijakan atau tindakan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Rahmadani dengan NIM A1H1211063 akan menjelaskan tentang materi bab 7 yang berjudul Permasalahan Pendidikan. A. Permasalahan pendidikan. Pada dasarnya, ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita ini, yaitu yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. B. Jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan. Yang kedua yaitu masalah mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu masalah efisiensi pendidikan. Dan yang keempat yaitu masalah relevansi pendidikan. C. Saling berkaitan antara masalah-masalah pendidikan. Pada dasarnya, pembangunan di bidang pendidikan tentu menginginkan tercapainya pemerataan pendidikan dan pendidikan yang bermutu sekaligus. Di dalam sejarah, terbukti bahwa belum ada suatu negara yang dari sejak berdirinya mampu melaksanakan dan memenuhi keinginan seperti itu. Lazimnya, yang terjadi ialah pada saat upaya pemerataan pendidikan sedang dilancarkan, maka pada saat yang sama, mutu pendidikan belum dapat diwujudkan, malah sering terlantarkan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama yaitu perkembangan iptek dan seni. Yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal, yaitu A. Pertambahan penduduk, B. Penyebaran penduduk. Yang ketiga yaitu aspirasi masyarakat. Yang keempat yaitu keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. E. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Yang pertama yaitu permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. A. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. B. Masalah kurikulum. C. Masalah peranan guru. Dan D. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. Yang kedua yaitu upaya penanggulangannya. Ada beberapa upaya untuk menanggulangi masalah aktual seperti itu. Di antaranya yaitu A. Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. B. Pelaksanaan ko dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun pelulusan. C. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat. Dan D. Pendidikan tenaga kependidikan, yaitu prajabatan dan dala jabatan perlu diberi perhatian khusus. Itulah. Kenalkan, nama saya Rizky Sutihandayani dengan stambuk A1H121112, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, angkatan tahun 2021. Baiklah, saya akan melanjutkan materi bab 8
yang judulnya permasalahan pendidikan. Pendidikan adalah suatu pembelajaran yang dilakukan sejak SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Ada beberapa pokok yang dihadapi di dunia pendidikan, yaitu semua warga dapat menikmati kesempatan pendidikan. Pendidikan dapat membekali peserta didik. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Ada beberapa unsur masalah pokok pendidikan, yaitu masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, masalah relevansi pendidikan. 1. Masalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah persoalan sistem pendidikan yang menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, NIM A1H1210168. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 9 tentang pendidikan pembangunan. Yang pertama, pengertian pembangunan. Sebagaimana yang termaksud dalam garis-garis besar haluan negara bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan yang mengarah pada tujuan yang ingin dicapai, atau GBHN 1988. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut ialah merupakan rangkaian gerak perubahan menuju kepada kemajuan, dan dalam beberapa hal perubahan itu bahkan merupakan perubahan yang mendasar sifatnya. Artinya, pembangunan itu juga meliputi perubahan konstitusional sebagai dasarnya. Sebagai contoh adalah pembangunan Orde Baru yang berusaha meletakkan kembali pada Pancasila secara murni dan konsekuen. Ketiga, peranan pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia. John Faisal dalam bukunya Education in the Modern World 1965 mengemukakan peranan pendidikan sebagai berikut. 1. Melalui lembaga mengemukakan peranan pendidikan tinggi dan lembaga riset memberikan gagasan-gagasan dan teknik baru. 2. Melalui sekolah dan latihan-latihan mempersiapkan tenaga kerja terampil. Dan 3. Penanaman sikap. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional juga diperlukan beberapa asas, antara lain 1. Asas manfaat, 2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, 3. Asas demokrasi, 4. Asas adil dan merata, 5. Asas kehidupan dalam keseimbangan, 6. Asas kesadaran hukum, dan 7. Asas kepercayaan pada diri sendiri. Kedua, masalah pembangunan. 1. Dualisme kepemimpinan atau pengaturan. 2. Kependudukan dan kemiskinan. 3. Iklim dan geografis. 4. Pemerataan pembangunan. Menurut Moegiono dalam buku Dasar-Dasar Kependidikan 1986 mengemukakan bahwa aktivitas belajar dalam rangka menghadapi perubahan-perubahan yang cepat di dalam masyarakat menghendaki 1. Kemampuan untuk mendapatkan informasi, 2. Keterampilan kognitif yang tinggi, 3. Kemampuan menggunakan strategi dalam memecahkan masalah, 4. Kemampuan menentukan tujuan yang ingin dicapai, 5. Mengevaluasi hasil belajar sendiri, 6. Adanya motivasi untuk belajar, dan 7. Adanya pemahaman diri sendiri.